Halo semua, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Hobbs and Shaw. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share channel ini agar kalian bisa dapat notifikasi terbaru. Oke, langsung saja kita bahas filmnya. London. Sebuah tim agen MI6 yang dipimpin oleh Hetty Shaw, menyerbu sebuah gudang untuk mengambil virus mematikan bernama The Snowflake. Mereka ditemukan oleh Brixton Lore. Karena augmentasi cybernetiknya, dia bisa merasakan serangan masuk, yang memungkinkan dia menyerang semua agen lainnya. Hetty menyuntikkan dirinya dengan kepingan salju dan kabur dari pandangan Brixton. Brixton mengambil radio dan membuatnya seolah-olah Hetty adalah pengkhianat yang mengambil virus untuk dirinya sendiri. Di scene selanjutnya, Luke Hobbs dan Deckard Shaw bangun di rumah mereka masing-masing. Mereka menjalani rutinitas harian mereka seperti biasanya, sebelum kemudian pergi ke klub malam yang terpisah untuk mengalahkan para preman, sebelum masing-masing dari mereka ditemukan untuk diinterogasi. Hobbs dan Shaw telah mendengar tentang virus super yang telah beredar, dan mereka tahu itu telah dibuat oleh kelompok teroris bernama Atheon. Mereka pun berhasil dikalahkan. Kemudian Hobbs membuat tato yang bertulis I Love Cops di dahinya, sementara Shaw meninggalkan pria yang tergantung di luar jendela. Hobbs sarapan di restoran bersama putrinya, Sam. Hobbs dikunjungi oleh teman lamanya agen CIA bernama Locke. Dia memberitahu Hobbs tentang kepingan salju dan betapa seriusnya ancaman itu. Meski enggan membantu, Hobbs akhirnya setuju untuk melakukannya. Pada saat yang sama, Shaw pergi mengunjungi ibunya, Magdalena, atau Queenie, yang berada di penjara. Dia memberitahunya tentang kesulitan Hetty dan bahwa dia harus menghubunginya, tetapi dia tidak berpikir Hetty ingin bertemu dengannya. Setelah meninggalkan penjara, Shaw didekati oleh agen Loeb untuk mengejar Snowflake. Hal ini membuat Hobbs dan Shaw untuk bertatap muka sekali lagi dengan Locke dan Loeb yang meminta mereka untuk bekerja sama, namun tanggapan mereka adalah tidak mungkin. Setelah saling menghina, keduanya dengan enggan setuju untuk bekerja sama. Agen lain melacak Hetty agar orang-orang mengejarnya. Saat Shaw berada di rumah Hetty, Hobbs berhasil menemukannya di jalanan. Hetty melawan Hobbs agar dia bisa melarikan diri, sementara Shaw diserang oleh agen yang mencoba melacak keberadaan Hetty. Dia berhasil mengalahkan agen di seluruh ruangan tersebut, sementara itu Hobbs berhasil mengungguli dan membawa Hetty. Hetty dibawa ke markas CIA untuk diinterogasi oleh Hobbs. Shaw kemudian muncul dan memberitahu Hobbs bahwa Hetty adalah saudara perempuannya. Hetty mengatakan kepada mereka bahwa dia membawa virus tepat sebelum Brixton dan anak buahnya menyerang mereka. Brixton mencoba untuk membawa Hetty bersamanya dengan menuruni gedung menggunakan tali kekang. Hobbs meluncur ke bawah tali pengaman untuk menyingkirkan anak buah Brixton. Hobbs bertarung dengan Brixton hanya untuk mengetahui bahwa dia bukan tandingannya. Shaw berkendara untuk menjemput Hobbs dan Hetty. Brixton dan anak buahnya mengejar mereka dengan sepeda motor, tetapi Brixton kehilangan jejak setelah dia menabrak bus. Ketiganya kemudian melihat bahwa Atheon telah memanipulasi media untuk menyatakan mereka semua sebagai buronan dan pengkhianat. Hetty ingin pergi untuk menemukan Profesor Andreiko, pencipta Snowflake, dan orang yang dapat mengekstrak virus darinya, tetapi Hobbs menunjukkan bahwa dia telah melacak Andreiko sebelum serangan itu, dan mereka berhasil menemukannya di kios koran. Brixton kembali ke markas Atheon untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Dia berbicara kepada pemimpin misterius Atheon, yang mengenal Hobbs maupun Shaw dengan baik. Dia ingin Brixton bisa meminta mereka bergabung dengan Atheon. Ketiganya berbicara dengan Andreiko, yang mengatakan bahwa dia mengembangkan Snowflake untuk Atheon, tetapi dia meninggalkannya setelah menyadari rencana mereka untuk menggunakannya pada umat manusia, dan kemudian memaksa mereka untuk diperbaiki oleh Atheon. Dia mengatakan kepada mereka, bahwa satu-satunya cara untuk mengeluarkan virus dari Hetty adalah dengan membunuh atau mengambil darinya melalui fasilitas di Ukraina. Shaw menggunakan beberapa perlengkapannya sendiri untuk membantu menjaga dirinya, Hetty, dan Hobbs agar tidak dilacak atau dikenali. Mereka menuju ke Moskow menggunakan nama palsu, dengan Hobbs menggunakan nama Mike Oxmole, dan hampir ditahan karenanya. Saat di pesawat, Shaw memberitahu Hobbs untuk mundur dari Hetty karena dia tahu bahwa dia tertarik padanya. Hobbs mengejek Shaw dengan kemungkinan dia berhubungan dengan saudara perempuannya, tapi pertengkaran mereka membangunkan penumpang lain yaitu Dean Clay. Dia membayangkan bahwa keduanya sedang dalam misi, dan dia mengeluhkan kurangnya tindakan. Dean Clay memberi mereka kartunya, untuk digunakan kapanpun saat mereka membutuhkan sesuatu. Di Moskow, ketiganya mengunjungi rumah mantan Shaw bernama Margarita. Dia memberi mereka perlengkapan yang mereka butuhkan untuk menyerang fasilitas Atheon. Margarita kemudian membawa Hetty dan menyerahkannya kepada Brixton.
Hobbs dan Shaw menyelinap di sekitar tempat itu dan mereka menghadapi para preman yang bersenjata dan mulai memukul mereka semua di aula terpisah. Mereka kemudian menggunakan preman yang tidak sadar untuk masuk ke dalam, di mana setelah pintu terbuka mereka disambut oleh puluhan agen Eteon yang bersenjata. Keduanya ditangkap dan diikat ke kabel listrik untuk diinterogasi. Brixton mencoba membuat mereka untuk bergabung dengan Eteon, dengan setiap kejutan tambahan yang dapat membunuh mereka. Hetty menyelinap dan hampir membunuh Brixton, tapi pistol yang dia pegang membutuhkan pembaca identitas. Profesor Enrico muncul dan menembakkan bahan peledak ke Brixton. Hobbs dan Shaw bebas. Mereka melawan para preman, dan menghancurkan fasilitas setelah mengambil perangkat ekstraksi. Sayangnya, Brixton mematahkan leher Enrico dan melarikan diri, dan perangkatnya rusak. Hobbs kemudian mencari tempat untuk bersembunyi. Ketiganya pergi ke Samoa, rumah masa kecil Hobbs tempat tinggal keluarga terasingnya. Dia kembali ke ibunya Sevina dan saudara laki-laki Jonah, Matteo, Timo, dan Carl, ditambah 3 sepupunya. Jonah sangat kecewa melihat Hobbs setelah sekian lama tidak pernah pulang. Namun, Sevina tahu betapa mendesaknya saudara-saudara membantu Hobbs. Mereka pergi untuk mempersenjatai diri saat mereka mempersiapkan kedatangan anak buah Brixton dan Eteon, tetapi Sevina telah menyingkirkan semua senjata mereka. Rencana selanjutnya keluarga Hobbs akan melawan Eteon dengan tangan kosong dan akal. Jonah memperbaiki perangkat untuk mulai mengeluarkan virus dari Hetty, dan perangkat itu bekerja dengan baik. Brixton dan Eteon dilacak saat mereka menuju pulau. Orang-orang Hobbs bersiap untuk berperang. Anak buah Eteon mencoba menembak mereka, tetapi Hetty telah menonaktifkan senjata mereka. Tinju mulai terbang, tubuh terlempar, dan tulang patah saat agen dihancurkan oleh orang Samoa. Brixton meraih Hetty dan mulai melarikan diri dengan helikopter. Hobbs dan Shaw berkendara bersama, sementara Jonah dan yang lain mengikutinya. Mereka mengaitkan kendaraan mereka seperti kereta saat Hobbs melempar kait ke helikopter untuk menurunkannya. Helikopter itu jatuh ke bawah. Hobbs dan Shaw berhadapan dengan Brixton sementara Hetty menyingkirkan semua kepingan salju darinya, dan dia membunuh orang jahat Brixton. Menyadari dia hanya akan mencegat setiap gerakan mereka, Hobbs dan Shaw memutuskan untuk melawannya dengan meminta salah satu dari mereka menerima pukulan, sementara yang lain memberikan pukulan. Ini terbukti efektif, karena menyebabkan pemrograman Brixton kelebihan beban. Setelah menyaksikan kekalahannya, pemimpin Eteon memprogram ulang perangkat tambahan Brixton, dan dia meninggal sebelum jatuh ke tepi tebing. Pemimpin Eteon kemudian berbicara kepada Hobbs dan Shaw, menyiratkan bahwa mereka akan bertemu lagi berdua. Setelah itu, Shaw dan Hetty pergi mengunjungi ibu mereka di penjara dan meninggalkan kue yang mungkin berisi sesuatu yang memungkinkannya melarikan diri. Sementara itu, Hobbs memutuskan untuk membawa Sam menemui keluarganya, karena dia telah memutuskan untuk bertahan selama ini. Lockheed menghubungi Hobbs lagi saat dia bertengkar dengan agen Eteon lainnya, bahkan mungkin virus yang lebih mematikan. Lockheed juga berhasil menusuk seorang pria dengan batu bata. Dalam adegan lain, Hobbs mendapatkan kembali Shaw untuk nama palsu Moskow dengan meminta polisi menangkapnya dan memanggilnya sebagai Half Janus. Shaw melangkah keluar tapi sepertinya dia tidak akan pergi diam-diam.